빨리 낙인이나 찍어서 개햇나로 보내. 제가 뭘 잘못했는데요? 죄를 짓고도 반성하지 않고 용서받지도 못해. 아마 죽은 강빛나는 Bagaimana jika hakim neraka menjelma jadi manusia dan menjadi hakim di dunia nyata? Sebelum aku lanjutkan lebih jauh, jangan lupa klik subscribe ya. Thank you. K-drama yang aku mau bahas kali ini judulnya The Judge from Hell. K-drama ini mengisahkan tentang Kang Bitna yang mati akibat ditusuk oleh seorang penjahat. Jiwanya pun menghadap hakim neraka yaitu Justisia dan asistennya yang bernama Falak. Saat itu, jiwa Bitna yang masih kebingungan akan di mana dia sedang berada, melihat jiwa yang ada di depannya dihukum tanpa ampun oleh Justisia dengan masuk ke Gehenna atau neraka. Saat tiba giliran Bitna, Justisia tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Bitna. Karena baginya, yang menghadapnya pastilah jiwa penjahat yang tidak perlu diberi ampun. Tanpa banyak bicara, Justisia menghukum Bitna masuk ke dalam neraka. 억울한 사람 말도 들어줘야지 왜 내 말을 듣지도 않고. 재판 끝? Justisia ini punya senjata semacam belati pendek dengan stempel di bagian bawahnya. Jiwa manapun yang distempel Gehenna olehnya, artinya dia dihukum masuk neraka yang kekal. Tidak lama kemudian, muncullah Bael yang adalah atasan dari Justisia. Bael marah pada Justisia karena salah memasukkan Bitna ke neraka palsu. Justisia dan Falak dihukum menjadi manusia selama 1 tahun dan diwajibkan menghukum 10 jiwa pendosa yang tidak bertobat dan memasukkannya ke neraka. Jika tidak dipenuhi, maka Justisia lah yang akan dihukum mati. Justisia akhirnya merasuki tubuh Bitna. Bitna yang sudah mati karena luka tusukan parah namun hidup lagi menarik perhatian para dokter. Terlepas dari kejadian luar biasa itu, para dokter menganggap Bitna mengalami trauma hebat dan mengalami delusional mengira dirinya adalah hakim neraka. Bitna pun kembali bekerja seperti biasa sebagai seorang hakim. Kasus pertama yang dia tangani adalah kasus Han Daon, seorang polisi divisi kriminal yang didakwa menyakiti tersangka kejahatan secara berlebihan. Tersangka kejahatan ini anak dari pengusaha terkenal yang satu alma mater sekolah dengan ayah mertua jaksa penuntut. Makanya dia berani menuntut balik karena punya backingan. Daon sendiri adalah polisi yang tegas dan sangat membenci pelaku kriminal. Kasus itu pun berakhir dengan Bitna memutuskan Daon tidak bersalah. Setelah kasus Daon, Bitna menangani kasus Cha Min-jong, seorang wanita yang di KDRT oleh pacarnya yang bernama Moon Jong-jun. Jong-jun memaksa Min-jong untuk menulis surat permohonan pembebasan hukuman. Di hadapan Bitna, Jong-jun berpura-pura menyesal dan minta maaf. Setelah itu, sidang ditunda untuk memberi waktu pada Bitna dalam mengambil vonis akhir. 뭔가 오해가 있으신 것 같은데 저 판사예요. 서로 잠깐만 같이 가시죠. Kebetulan, Daon juga menangani kasus Cha Min-jong ini. Di hadapan Daon, Bitna memberi kesan bahwa dia akan memberi hukuman berat pada Jong-jun. Bitna juga menemui orang tua Min-jong untuk memberinya informasi lebih mendetail tentang kasus anaknya. Jong-jun benar-benar menyiksa Min-jong dengan kekerasan verbal dan fisik. Dia juga mengancam akan menyiksanya lebih lagi sekeluarnya dia dari penjara. Itulah yang membuat Min-jong bersedia membuat surat permohonan pembebasan hukuman daripada dia mendapat siksaan yang lebih parah lagi nanti dari Jong-jun. Namun, saat hari H, Bitna malah membebaskan Jong-jun dari segala tuntutan dan hanya perlu membayar sejumlah uang untuk hukuman denda. Tentu saja, hal itu membuat orang tua Min-jong dan Daon kecewa dan marah. Bitna melakukan hal itu sepertinya sengaja untuk memancing Jong-jun mengulangi lagi kejahatannya. Dan Bitna bisa menghukum mati dan memasukkannya ke neraka. Sejak putusan bebas itu, Min-jong terus mengurung diri di kamarnya karena makin ketakutan Jong-jun akan kembali menemui dan menyiksanya. Di lain pihak, Daon terus-menerus berusaha melindungi Min-jong. 2 minggu berlalu, Min-jong mengira sudah aman mungkin bagi dirinya untuk keluar rumah.
Tiba-tiba bel pintunya berbunyi. Saat Minjong membukanya, ternyata itu Jongjun. Kembali diajarlah Minjong hingga babak belur. Jongjun juga mengancam akan menghabisi orang tua Minjong. Minjong yang makin terpojok merasa bundir adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Dari kejauhan, dengan sihirnya, Bitna mengawasi tindakan Jongjun itu. Minjong juga untungnya berhasil diselamatkan nyawanya oleh Daon. Saat Bitna hampir saja menghukum mati Jongjun, Daon muncul dan menangkap Jongjun. Namun beberapa hari kemudian, lagi-lagi Jongjun dibebaskan. Hal itu membuat Daon marah dan makin rajin berusaha mengamankan Minjong. Namun ya tetap saja ada celah di mana saat Daon lengah, maka si Jongjun datang kembali ke apartemen Minjong. Saat Jongjun mau masuk, dia mendapat chat di HP-nya, lalu pergi begitu saja. Esok harinya, saat Daon kembali bertemu Minjong dan keluarganya, dia dikabari kalau Jongjun ditemukan tewas. Ternyata Bitna dan Falaklah pelakunya. Mereka menjebak dan menyamar sebagai Minjong, meminta Jongjun menemuinya di sebuah tempat yang terpencil. Di sana, Bitna menghukumnya dengan cara memposisikan Jongjun sebagai korban KDRT-nya dan Bitna sebagai pelaku kekerasannya. Hal itu dilakukan supaya Jongjun merasakan apa yang dirasakan Minjong. Babak belurnya secara fisik, traumanya, ketakutannya, serta rasa frustasinya hingga ingin bundir. Namun hal itu ternyata tidak membuat Jongjun sadar. Dia masih berusaha melawan dan membunuh Bitna. Tapi karena Bitna ini iblis, ya tetap kalah si Jongjun. Hukuman akhirnya dijatuhkan dengan menghabisi Jongjun dan membawa jiwanya ke neraka. Daon dan timnya sangat keheranan dengan tewasnya Jongjun secara misterius itu. Bitna ini juga ternyata adalah mantan tunangan dari anak anggota Dewan Jung. Anggota Dewan Jung ini punya 2 anak. Bitna adalah calon tunangan dari anak pertamanya, tapi batal. Selepas kematian Jongjun, Minjong berterima kasih pada Daon yang selama ini berusaha melindunginya. Dia juga cerita kalau Bitna menemui dan menghiburnya. Hal itu makin membuat Daon keheranan. Malamnya, tiba-tiba Bitna menemui Daon dan mengajaknya makan dan minum bersama. Rupanya, Bitna ingin mengorek informasi dari Daon tentang siapa saja penjahat kejam yang belum tertangkap, yang mana tujuannya tidak lain adalah menghukumnya mati dan memasukkannya ke neraka untuk memenuhi target yang diberikan oleh Bael. Saat mabuk, Daon malah bilang kalau dirinya dulu pernah membunuh 3 orang dan tidak menyesalinya. Mendengar itu, mata Bitna menjadi berbinar. Setelah bercerita begitu, Daon tertidur dan tanpa sadar meneteskan air mata. Esok paginya, saat sudah tersadar dari mabuknya, Bitna kembali menanyakan apakah yang dikatakan Daon semalam dalam mabuknya itu benar. Daon hanya meminta Bitna merahasiakannya. Bitna menganggap kalau yang dikatakan Daon semalam itu benar, makanya dia minta dirahasiakan. Dengan tidak ragu-ragu, Bitna pun menusuk Daon dengan senjatanya. Dari 2 episode awal ini, konsep drakor ini agak seperti drakor berjudul Hellbound, kalau kalian masih ingat, yaitu tentang penghakiman instan untuk orang-orang yang berdosa. Akting Park Shin Hye menjadi hakim neraka yang kejam di 2 episode awal ini, menurutku pribadi sedikit kurang dapat feel-nya, kurang greget gitu. Kuharap nanti di episode selanjutnya makin membaik. Yang bikin penasaran setelah nonton 2 episode awal ini, yaitu ada 2 pertanyaan besar, yaitu apakah Justicia bisa memenuhi target yang diberikan Bael? Dan juga bagaimana nasib jiwa Bitna yang ada di neraka palsu? Apakah jiwanya bisa kembali atau gimana? Oke, sampai di sini dulu alur cerita K-drama The Judge from Hell. Jika kalian suka dengan tipe drakor seperti ini, bisa kalian lanjutkan nonton di layanan streaming kesayangan kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!